selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan harus tetap semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita masih belajar di tema 5, yaitu pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, dan menginjak ke pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat diawali dengan perhatikan gambar berikut ini. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membacakan puisi. Kira-kira puisi apa ya yang dibacakan oleh Beni? Simak gambar berikut ini. Mari anak-anak hebat, kalian dengar ya puisi yang berjudul Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati dari SD Negeri 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang, hatiku pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, barusan yang kalian dengarkan adalah cara membaca puisi Taman Bungaku. Perlu anak-anak hebat ketahui bahwa membaca puisi itu berbeda dengan membaca bacaan yang lainnya. Sekarang yuk kita pelajari tentang puisi. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita bahas lagi mengenai puisi ya. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, kias, dan juga padat. Ciri-ciri puisi adalah yang pertama menggunakan bahasa yang indah, kias, dan juga padat. Yang kedua, ditulis dalam bentuk bait. Yang ketiga, satu bait itu terdiri dari 4 baris. Selain itu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca puisi. Yang pertama adalah artikulasi, yang kedua adalah intonasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah pada saat kita membaca puisi, suara kita itu harus jelas, lantang. Nah, selain itu tidak boleh terburu-buru. Yang kedua adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah ketika kita membacakan puisi, suara kita itu harus jelas, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, dan tinggi rendah pada saat membaca puisi itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga adalah ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah raut wajah ketika kita membaca puisi itu harus sesuai dengan tema puisi tersebut. Jika tema puisinya senang, berarti wajah kita harus menunjukkan ekspresi ceria. Jika tema puisi tersebut sedih, maka raut wajah kita atau ekspresi kita juga harus sedih ya. Di setiap puisi biasanya banyak sekali kata-kata indah. Sekarang kita bersama-sama memahami arti atau makna dari kata-kata indah. Yang pertama adalah kata cangkul. Sebelum ke makna atau arti kata cangkul, ibu tunjukkan dulu gambar cangkul itu seperti apa. Perhatikan gambar di samping ibu. Ini adalah gambar cangkul ya anak-anak hebat. Cangkul itu biasanya digunakan oleh petani. Nah, sekarang apa arti dari cangkul itu? Cangkul adalah alat yang digunakan untuk menggali atau mengaduk tanah. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni bergotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Gulma itu adalah tanaman yang tumbuh liar, contohnya adalah rumput. Apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya?
Benny dan keluarganya itu sedang melakukan gotong royong. Apakah anak-anak hebat pernah melakukannya di rumah bersama keluarga? Tentu ada yang pernah, ada yang tidak ya. Dari gambar tersebut bisa kita lihat Benny sedang memupuk tanaman. Benny dan kakaknya memupuk tanaman sambil bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Apakah kalian tahu lagu Lihat Kebunku? Apakah kalian pernah menyanyikannya? Jika sudah pernah, mari kita bernyanyi bersama-sama di sini ya. Nah, tapi sebelum bernyanyi bersama-sama, jangan lupa kalian perhatikan yaitu kuat dan lemah serta bunyi panjang dan pendek dari lagu tersebut. Yuk, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Ibu hitung ya dari 1, 2, 3. Setelah mendengarkan lagu Lihat Kebunku, ibu akan memberikan tugas kalian di rumah untuk menentukan tekanan kuat atau tekanan lemah dan bunyi panjang atau pendek dari beberapa lirik Lihat Kebunku. Sebelum kalian mengisi tugas tersebut, ibu akan mencontohkan poin yang nomor 1, yaitu lirik lagu Lihat Kebunku. Nah, jika kalian mau mengisi tugas tersebut, nyanyikan lagi. Yang pertama tadi yang ibu akan contohkan adalah lirik lagu Lihat Kebunku. Kira-kira panjang apa pendek ya? Ibu nyanyikan dulu ya. Lihat kebunku. Berarti panjang apa pendek kira-kira? Betul sekali anak-anak hebat, yaitu bunyinya bunyi panjang. Nah, sekarang untuk kuat dan lemah. Lihat kebunku. Berarti kuat, betul sekali. Nah, untuk 3 lirik lagi kalian isi sendiri di rumah ya. Setelah taman bunga semuanya beres dibersihkan, Benny dan keluarganya beristirahat. Nah, setelah istirahat, Benny ingin membantu ayahnya. Ayah Benny ingin memperbaiki motor. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, anak-anak hebat, di sini kita akan belajar satu alat yang bernama jangka sorong. Seperti apa alat tersebut? Perhatikan gambar di samping ibu. Gambar di samping merupakan alat yang bernama jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan sentimeter dan milimeter. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya mur, pensil, kelereng, dan cincin. Tetapi anak-anak hebat perlu ketahui bahwa jangka sorong hanya bisa mengukur benda yang panjangnya itu tidak terlalu besar. Maksimal hanya bisa mengukur benda sepanjang 30 cm.
Tugas terakhir dari Ibu, coba kalian tulis 3 benda yang bisa diukur oleh jangka sorong. Paham ya tugasnya? Anak-anak hebat, untuk belajar 4 hari ini kita sudah belajar mengenai puisi, belajar mengenai arti atau makna kata, kita bernyanyi sama-sama, kemudian belajar mengenai satu alat yang bernama jangka sorong. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa belajar dengan baik, bisa paham apa yang sudah Ibu sampaikan. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, dan seperti biasa sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.